Halo Welters, dimanapun kalian berada, ya semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, ya dan happy profit. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman semua, saya pengen sedikit cerita ya, sedikit sharing, berikan pandangan, dan juga mungkin membantu menjawab atas banyaknya pertanyaan teman-teman semua nih terkait case yang sekarang lagi kita lihat bersama nih ya, polemiknya ya. Jadi intinya ceritanya di berita itu adalah adanya pemblokiran dari Kominfo ya atas akun Instagram dari Binance ya. Jadi Kominfo ini memblokir akun Instagram Binance. Boleh dibilang ini sesuatu yang cukup lucu ya. Anyway, nomor satu dulu. Di sini banyak orang yang mungkin ya langsung berpikirannya atau langsung fokusnya adalah ke kata-kata pemblokiran atau Kominfo memblokir gitu ya. Jadi fokusnya adalah di kata-kata pemblokirannya. Tapi banyak yang nggak aware nih terhadap kata-kata berikutnya ya. Pemblokirannya adalah akun Instagram Binance. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah yang diblokir apanya nih? Ya kan? Nah, jadi banyak yang nggak aware teman-teman semua. Yang mereka fokus lihat adalah pemblokirannya, bukan konteksnya. Ya, jadi konteksnya yang diblokir ini adalah akun Instagramnya dari Binance. Ya, nah anyway, nomor satu yang harus kita lihat bersama-sama dulu adalah Binance ini memang merupakan exchanger luar negeri, teman-teman semua ya. Jadi Binance ini sendiri memang ada di luar negeri ya. Jadi memang tidak terdaftar di Indonesia. Ya itu dulu garis bawahnya. Nah, jadi sebenarnya ini sudah lama ya, sebenarnya sudah lama bahwa sebenarnya di Indonesia memang nggak bisa pakai Binance karena Indonesia dari si pemerintah sendiri ya, termasuk regulator juga harus melindungi lah ya istilahnya ya, harus melindungi exchanger dalam negeri ya, seperti toko kripto, Indodax ya, dan macam-macam lah, Pintu dan seterusnya lah. Jadi ya saya sebut merek nih ya, nggak apa-apa lah ya, kan kita buat belajar sama-sama. Jadi itu adalah exchanger lokal yang mana pemerintah harus turun tangan untuk melindungi mereka. Nah, jadinya exchanger luar ya kan, ada Coin, ada Binance dan seterusnya, itu kan dari luar ya. Jadi ini sudah lama sebenarnya ya, spesifiknya adalah Binance ya dalam hal ini ya. Nah, Binance sendiri memang sudah lama nggak bisa dipakai di Indonesia kalau pakai websitenya. Jadi websitenya Binance juga sudah diblokir ya. Nah, tapi ini sudah long time ago gitu ya, memang sudah lama. Nah, makanya kebanyakan orang yang menggunakan Binance, mereka download aplikasinya di Play Store ya atau App Store gitu kan. Nah, cuman sekarang ini ada dua case nih. Yang pertama, kok nggak bisa nih Binance di-download di Play Store gitu kan. Nah, jadi ini kan cuma tinggal kerjasamanya aja antara Binance dengan Google ya teman-teman semua ya. Jadi kalau buat saya pribadi sebenarnya nggak ngaruh kok, karena di luar dari store-nya Google yaitu Play Store sebenarnya masih bisa di-download di store-store lain ya. Nah, ada yang mungkin tahu merek HP ya, yang mini itu ya. Nah, itu jadi masih bisa di-download di Mi Store, atau juga bisa di Apple itu bisa download di App Store. Jadi everything just seems normal ya kalau buat saya pribadi ya. Semuanya terlihat normal, semuanya ya oke-oke aja. Ini cuma tentang kerjasama aja kalau tentang Play Store. Nah, jadi sekarang yang kedua adalah apakah ada masalah kalau akun Instagram Binance diblokir Kominfo? Ya secara logika ya nggak ada urusannya gitu ya. Terus lo blokir aja. Jadi kayak udah nggak tahu nih harus ngapain lagi untuk apa namanya untuk menghentikan kali ya
masyarakat itu menggunakan Binance ya. Nah, pertanyaan kenapa sih dihentikan? Ya itu tadi melindungi exchanger lokal gitu. Jadi kalau misalnya diblokir akun Instagram ini, kalau saya ngelihatnya malah kayak satu tindakan yang konyol ya, putus asa, seperti putus asa ya, saking nggak ada yang bisa, ya udah gimana ya, namanya sebenarnya karena masyarakat Indonesia mau kelola asetnya mereka dimanapun, mau di Binance, mau di KuCoin, Coinbase, Kraken dan seterusnya macam-macam ya, mereka itu sebenarnya fine aja mereka mau kelola dananya di mana, kan ya itu kan masyarakat punya haknya masing-masing ya, seharusnya kan begitu ya gitu. Jadi sebenarnya pemerintah hanya berusaha untuk melindungi regulator aja kalau saya lihat. So apakah ada impact terhadap Binance? Saya lihat nggak ada ya, nggak ada urusannya sama sekali. Binance juga tak tergoyahkan ya kan. Nah justru hal-hal seperti ini menurut saya malah menjadi sebuah tindakan yang boleh dibilang silly ya, cukup konyol lah gitu ya. Tapi saya nggak tahu apakah ya mungkin pemerintah punya pemikirannya sendiri, tapi satu hal kalau saya lihat sama sekali tidak ada impactnya terhadap Binance gitu ya. So kalau buat saya pribadi, apakah saya tetap aman pakai Binance Pak? Apakah tetap ini ya aman atau enggak? Bukan saya yang berkapasitas untuk menyampaikan ya, karena kan saya juga bukan perwakilan Binance, saya juga tidak mendorong orang untuk wajib pakai Binance dan seterusnya. Tapi saya pribadi secara spesifik ya, saya sampaikan saya pribadi masih menggunakan Binance, dan menurut personal opini saya, menurut saya Binance masih sangat-sangat aman. Buat saya pribadi nih ya. Nah, so buat teman-teman gimana ya? Intinya adalah fokusnya bukan ke blokirnya, tapi lebih ke konteksnya. Itu yang harus kita pahami terhadap berita-berita yang sekarang lagi heboh. Itu aja teman-teman Dwellers ya, teman-teman semua, semoga ini bisa menjawab, memberikan pandangan ya, mencerahkan teman-teman semua ya. Tapi sekali lagi ini personal opini saya. Nah kalau teman-teman punya opini, boleh dong ya, kira-kira menurut pandangannya teman-teman seperti apa ya. Sehat selalu teman-teman Dwellers ya, happy profit, happy cuan, kita to the moon sama-sama. See you.